termasuk muhtar. Awas, jangan lupa yang kemarin nih. Af'al Allah terbagi dua ya. Ada af'al mubtor, ada af'al muhtar. Mubtor itu yang bagaimana? Pekerjaan Allah yang tidak melalui makhluk ya. Mubtar itu, mubtor ya. Mubtor itu pekerjaan-pekerjaan Allah yang tidak melalui makhluk. Kayak apa contohnya? Allah menciptakan langit, ya. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, itu af'al mubtor tuh. Ada campur tangan makhluk nggak dalam penciptaan langit? Ada yang ikut ngebantuin Allah nggak? Nah, nggak ada ya. Bikin langit mah ya. Ada yang ngikut ngecor? Nggak ada. Bikin langit mah ya. Bikin bumi? Nggak ada ya. Termasuk perjodohan, ya kemarin tuh ya. Mubtor juga ya. Ada yang bisa ikut campur ngejodohin orang, ada nggak? Ada ya, guru, orang tua, temen ya suka ngejodoh-jodohin ya. Ada ya. Tapi apakah berhasil? Nggak bisa lah, bukan ranah kita gitu. Jadi kalau cuman mau ikut-ikutan ya biarin aja gitu ya. Ada orang mau ikut-ikut ngejodoh-jodohin ya biarin aja. Mau guru kek, mau orang tua kek, mau temen kek. Kita mau udah ngaji tauhid, udah ngaji akidah Islamnya, santai aja kan gitu. Santai aja kita mah. Udah ngaji kita mah. Pacar kita dijodoh-jodohin sama orang kan gitu ya. Udah tahu ini pacar kita. Oh, sama orang mau dijodoh-jodohin ke orang lain, santai aja kita mah. Nggak ngaruh perjodohan lu mah. Itu bukan ranah lu kan gitu ya. Kalau udah ngaji mah. Gak usah kebakaran jenggot gitu ya. Apaan pacar gue disalam-salamin sama dia. Pacar gue itu, nggak usah begitu. Santai aja udah ngaji akidah Islamnya mah kan. Santai gitu ya. Karena kita tahu perjodohan mah af'al mubtor. Gak bisa orang campur tangan. Kayak Allah bikin langit. Siapa yang bisa ikut campur tangan bikin langit? Gak bisa. Allah itu mutlak. Ada af'al muhtar. Sebaliknya af'al muhtar mah ya. Pekerjaan Allah yang melalui makhluk. Kayak apa contohnya? Af'al muhtar kayak apa? Bikin sembuh lewat berobat ya. Bikin kenyang lewat makan. Kenyang, yang lapar jadi kenyang, makan. Ada campur tangan makhluk gak? Kita lapar, terus kita makan, terus kenyang. Itu kan pekerjaan Allah, berarti kenyang tuh ya. Ada campur tangan makhluk gak? Siapa yang campur tangan mengenyangkan perut kita, siapa? Makhluk mana yang campur tangan bikin kenyang perut kita? Siapa coba? Yang bikin kenyang perut kita ya kalau habis makan tuh. Yang ikut campur itu makhluk siapa aja? Yang bikin kenyang perut kita. Kalau dari dasarnya, dari awalnya petani ya. Yang campur tangan ya. Petani bikin itu nanam padi kan. Kalau nggak ada petani, kita nggak bisa makan. Ya, petani udah campur tangan. Petani juga nggak sendirian ya. Dia perlu nyewa tukang traktor. Kalau dulu mah pakai kebo, ya bajak. Kalau sekarang traktor. Tukang traktor campur tangan tuh buat ngenyangin perut kita. Tukang traktor dia nggak bisa sendirian, perlu beli solar. Campur tangan berarti dia tuh tukang solar. Ya, udah 3 tuh yang campur tangan. Wah banyak banget ya. Traktor aja ada yang bikin bannya, bisa ratusan orang campur tangan makhluk, cuman ingin ngenyangin perut si Bayu. Satu orang Bayu itu. Makanya hati-hati, hargai satu remeh pun nasi yang kita makan. Di situ ada ratusan jutaan tetesan keringat yang menghasilkan satu remeh nasi. Jangan main buang, aduh hati-hati ya. Bahkan orang yang begitu makan katanya ya, itu yang bakal mewariskan dia menjadi orang fakir miskin. Naudzubillah ya. Jangan disepelein itu ya. Suka membubajirkan ya. Hanya habis suka cerewet, makan tuh ambil secukupnya. Jangan kayak orang baru ketemu makanan ya, malu-maluin sampai sepiring mentung ya Allah kan gitu ya. Mana lagi acara kan kita di rumah orang ya. Kan kita bawa piring, tuan rumah ngeliatin kan ya, orang-orang juga yang lain ngeliatin. Itu piring nasi sama badan gak sesuai sih kan gitu ya. Yang ngambilnya bocah kecil kan gitu ya, piringnya mentung.
kayak kuli bangunan kan. Jangan begitu ya, sesuaiin. Tapi kalau habis nambah boleh nggak? Boleh sekali ya, ya boleh nambah sekali ya. Kalau 10 kali nambahnya ya malu juga kita ya. Boleh nambah, kalau kita kurang boleh nambah sekali, tapi yang ditoleransinya 1 kali aja nambah tuh. Jangan 2 kali, 3 kali. Oh, jangan, itu game malu-maluin namanya ya. Itu ya. Hati-hati tuh. Jangan berani-berani nyisa-nyisain. Jangan banyak-banyak, seremeh aja. Tapakuri kepada hal yang tadi ya. Ini sampai nasi ke depan kita, perjuangan berapa puluh orang. Kan begitu ya. Selain dosa ya, mubajir mah ya, dosa. Dan yang terpenting lagi, kita tidak pernah tahu doa kita, Allahumma barik lana. Kan kita sebelum makan tuh kan doa, Allahumma barik lana. Artinya apa? Allahumma barik lana artinya apa? Awas nih nggak tahu artinya ini. Doa makan bi, iya tahu abi itu doa makan. Cuman artinya apa itu doa makan? Allahumma barik lana artinya apa? Itu dibaca tiap mau makan sama kita. Jangan sampai kagak tahu artinya nih, kacau nih. Jangan sampai kalah sama orang Kristen. Orang Kristen kalau mau makan doanya gimana coba? Panjang ya? Panjang ya? Doanya kan panjang ya? Tuhan, berkati nasi yang akan aku makan. Kan begitu ya? Atau habis suka nonton itu tuh yang punya anjing tuh di YouTube tuh, siapa namanya itu ya? Dan kalau sebelum makan, anjing aja sama dia kan suruh doa dulu kan ya? Tuhan, ini si Ploki namanya kalau nggak salah ya. Ini si Ploki makan ini supaya nggak gigit orang, kan begitu ya? Supaya nggak galak, kan begitu, didoain gitu. Jadi harus tahu sama makna doa yang kita panjatkan, harus tahu lah. Nggak tahu mah repot juga ya. Allahumma barik lana, apa itu artinya? Doa makan. Iya benar, doa makan. Ya cuman artinya apa kan itu? Allahumma, ya Allah, barik, semoga memberkahi lana, kepada kami, pima, kepada perkara, maksudnya kepada nasi ya. Pima itu berarti kepada makanan ya, yang mau kita makan. Pima kepada makanan, rojak tanah, yang kau telah memberikan rizki kepada kami. Wakina, dan lindungi, jauhi, selamatkan kami, wakina azabannar, dari siksa api. Itu kan doanya kan ya. Bahkan kalau mau ditambahin, warzukna khairam minhu. Kalau mau tambahin doanya itu, Allahumma barik lana bima rojaktana wakina azabannar warzukna khairam minhu. Atau minha kali ya, warjukna khairam minha, minhu ya. Warjukna bima minhu ya. Warzukna, dan berikanlah kami rejeki setelah ini. Khairon, yang lebih baik. Apa Cide? Apa sih itu, dandanannya udah kayak artis dangdut. Mau diapain lagi? Warjukna, dan berikanlah rezeki kami khairon, yang lebih baik, minhu, dari yang ini, gitu ya. Jadi kalau sekarang kita makan cuman sama tempe orek, maka kita ngedoa makan berikutnya mudah-mudahan lebih baik gitu ya, sama chicken lah, sama apa gitu. Jadi ngedoanya gitu. Kalau mau ditambahin itu warjukna khairum minhu. Jadi gitu ya, berarti ngedoanya ya. Ya Allah, berkahi rejeki makanan yang menjadi rejeki kami. Jadi kita minta ini makanan nih yang mau kita makan supaya menjadi makanan yang berkah, kan gitu ya. Berkah itu apa kemarin? Ziyadatul khair, tambah-tambahnya kebaikan. Berarti kalau makanan yang berkah gimana? Berkah itu kan bertambah kebaikan, kan gitu ya. Berarti kalau ini makanan berkah, berarti gimana jadinya? Dengan makan jadi tenaga, jadi kekuatan, kekuatannya dipakai. Nah, itu berarti makanan berkah, gitu ya. Makanan jadi tenaga, tenaga yang udah kita miliki dipakai ibadah, dipakai ngaji, dipakai sholat, dipakai berjuang. Nah, itu berarti berkah makanan ya. Makanan berkah tuh begitu ya. Nah, kita pernah tahu nggak di nasi yang mana berkah itu ada? Nah, gitu kan ya. Itu setiap makan kita berapa nasi, berapa biji itu?
Banyak nggak kehitung kan ya? Banyak tuh ya. Pernah tahu keberkahan itu ada di nasi yang mana? Tahu nggak? Enggak. Maka itu nggak boleh disisain. Takut yang tinggal seremeh itu berkahnya di situ. Kita rugi banget ya. Berarti yang tadi yang banyak yang bikin kita kenyang, sampah semua yang dimakan ya. Ya secara ininya gitu ya, sampah tuh artinya nggak ada keberkahan ya. Bukan makan sampah maksudnya ya. Tapi artinya itu berarti nggak ada berkahnya yang lain mah ya. Ini yang tinggal satu yang berkah malah kita buang. Kalau satu seremeh, kalau ngebuangnya banyak, masya Allah ya. Jadi jangankan ngebuang nasi banyak, seremeh pun jangan ampe. Takut berkahnya di situ. Selain dosa ya, selain dosa mubazir, selain tidak menghargai jerih payah para petani, kan itu ya. Jadi banyak ya itu ya. Dari kita tidak menghabiskan makanan tuh masalah tuh jadi banyak ternyata. Itu ya. Dan itu pun akhlak ya. Orang yang makannya nggak dihabisin, nggak adab, kurang sopan, kurang akhlak. Dan tadi ya yang khawatirnya mewariskan menjadi fakir miskin. Nauzubillah ya. Orang yang makannya nggak susah kaya, susah dapat duit. Hati-hati ya. Sesuaikan, pokoknya mas sesuaikan. Mau ngeliwat bareng ke, mau makan sendiri, sesuaikan. Pokoknya asal habis, kurang, boleh nambah, gitu. Kalau orang tua dulu mah ya, bilangnya, kalau nasi nggak dihabisin apa? Nangis nasinya begitu ya. Ya begitu ya, gampang banget ya orang tua dulu mah ilmunya ya. Maksud nangis itu siapa yang nangis? Iya, maksudnya, bukan nasinya lah gitu. Maksud, kata orang tua nangis itu apa maksudnya coba? Petani yang sudah jerih payah kan gitu ya, tidak dihargai. Coba itu petani yang bikin nasi itu ya, kalau ngeliat nasinya dibuang-buang sama kita begitu, nangis nggak dia? Nangis lah, nggak dihargai gitu maksudnya mah. Ya nasinya mah nggak nangis gitu ya, maksud dampak dari semua itu. Ditambah lagi bisa juga nasinya nangis kalau si nasi udah dititipin berkah sama Allah. Kata si nasi, ini berkah ada di gua, kenapa nggak dimakan gitu. Bisa aja begitu ya, nasi bisa aja begitu. Tapi orang tua dulu kan simpel ya, habisin, tan nasinya nangis tuh, enak banget tuh. Jangan duduk di pintu, perawan, pamali, kan gitu. Nonton jodoh, kan gampang-gampang aja ya orang tua dulu ya. Jangan duduk di atas meja, gede utang, nah kan gitu ya orang tua dulu mah ya. Gampang banget gitu ya, ilmu-ilmunya teh simpel. Ya. Tapi anak-anaknya kan pada takut ya, sama pituah-pituah orang tua dulu mah ya. Waduh, dibilang pamali ge, udah ngeri orang anak-anak zaman dulu mah gitu. Zaman sekarang mah apa pamali kan begitu ya, udah nggak pada kenal pamali lah kan. Nasi nangis juga udah nggak kenal kayaknya sekarang ya. Apa nasi nangis kan gitu. Gitu ya. Ya kemana itu ya tadi, ke situ kita ya. Aduh, dari mana tadi itu ya? Dari mana itu tadi? Dari campur tangan makhluk dalam membuat kenyang perut si bayu. Nah, dari situ ya. Dari situ tadi ya. Dari af'al muhtar kayak begitu contohnya af'al muhtar itu ya. Kenyang teh pekerjaan Allah ya. Ingat ahli sunnah wal jamaah yang kemarin akidahnya ya. Kenyang itu bukan dari nasi, bukan. Hakikatnya oleh Allah. Cuman Allah bikin kenyang lewat nasi. Nasi juga dibuatnya oleh beberapa orang gitu maksudnya. Itu af'al muhtar. Ingat-ingat tuh, mubtor dan muhtar. Nah, di sini pun dalam kejadian harikul adat ada yang mubtor, ada yang muhtar gitu ya. Seperti doa atau sihir. Nah, itu berarti muhtar ya. Af'al harikul adat yang muhtar ya, orang kena sihir. Itu harikul adat yang muhtar itu. Ditinjau dari sudut tauhid, hukum akal, harikul adat ini mumkinul wujud. Jadi kejadian harikul adat itu menurut tauhid mumkinul wujud. Apa artinya mumkinul wujud? Bisa terjadi, bisa tidak. Mumkinul wujud ya. Bisa terjadi, bisa mungkin aja gitu ya. Kalau wajibul wujud harus, wajibul wujud mah ya nggak boleh enggak, harus ya, wajibul wujud mah harus ada. Kalau mustahilul wujud sebaliknya ya, nggak boleh terjadi. Mustahilul wujud mah ya mustahil namanya juga ya. Kalau mungkin mau jadi boleh, nggak jadi juga
boleh. Kejadian khariqul adat dari kacamata tauhid boleh ada, boleh tidak ada. Jadi nggak ada bedanya ya. Nggak begini, masa orang dibakar kagak angus, nah nggak begitu, nggak masa gitu ya. Mau angus mau nggak angus sama aja gitu ya. Boleh terjadi aja gitu ya, mungkin wujud. Jadi jangan ngagetan udah ngaji tauhid mah gitu ya. Melihat orang hitam pendek, pipinya juga banyak jerawatan, jerawatnya jerawat batu, wah jelek, giginya tonggos, tapi pacarnya ya Allah cantik banget gitu ya. Kok bisa ya? Nggak usah begitulah, nggak usah begitu kita ya, udah ngaji tauhid mah nggak usah ngomong kok bisa ya, enggak lah, pasti dia punya ilmu pelet kan gitu ya. Jadi nggak usah bilang kok bisa lah, sah-sah saja lah. Cowok yang jelek pacarnya cantik, sah-sah saja lah. Atau ceweknya jelek banget, cowoknya ya Allah berondong, gitu ya. Ya sah-sah saja lah, biasa itu, gitu. Biasa, nggak usah ngaget, ya. Santai aja ngeliat gituan ya. Orang ketabrak kontainer sama mobil, naik motor sampai kejepit, motornya hancur, kok kagak mati ya? Enggak begitulah. Emang kenapa nggak mati kan itu? Kalau ngelihat syariat katanya motornya hancur, motornya. Orang kontainer sama mobil kan itu dia kedempet, tapi kok orangnya kagak mati ya? Iya, biasa aja gitu. Boro-boro mati katanya, luka juga nggak ada katanya, nggak baret-baret acan, ya biasa aja gitu. Itu kan khariqul adat berarti, tapi biasa aja. Mungkin begitu teh, mungkin nggak aneh gitu. Gitu ya, menyikapinya kita harus begitu ya. Tuh, di situ ya dibilang ya. Nilainya sama dengan adat, tidak ada kelebihan. Tuh, sampai begitu ya. Nilainya sama. Kejadian yang biasa dengan kejadian yang luar biasa secara tauhid sama, nggak ada lebihnya, nggak ada. Nggak begini. Allah bikin angus orang yang kebakar gampang. Gitu bisa ya. Tapi Allah bikin nggak angus orang yang kebakar agak susah dikit. Enggak ya. Sama. Awas nih. Ini akidah nih, tauhid nih. Kita pun nyikapinya harus begitu ya, harus sama. Melihat orang dibakar angus, ya normal gitu ya. Oh sojum, kebakar tuh angus. Enggak usah begitu, santai aja. Ya namanya juga dibakar angus gitu ya. Paling juga kita nyari air, siram, buru-buru tolongin begitu. Jangan, oh sojum. Wah jangan, nggak usah panik begitu, nggak usah. Gitu. Atau yang kedua, orang dibacokin, tawa-tawa aja, malah joget-joget dibacokin kan itu ya. Widih keren amat ya, nggak usah juga begitu. Sama, dibacok luka sama dibacok kagak luka. Menurut kacamata tauhid sama, nggak ada bedanya. Di hadapan Allah dua-duanya sama, gitu. Allah dibacok gampang, luka. Terus kalau Allah bikin kebal sama orang agak susah dikit, enggak, sama. Nah ini ya, hati-hati ya. Kita kalau udah ngaji tauhid harus sudah sampai ke situ tuh makomnya ya. Jangan gampang ngagetan gitu ya. Widih keren banget, sama aja gitu, nggak ada yang keren kan itu. Belet banget, nggak ada yang belet juga kan itu. Sama aja, sama gitu. Ngaji kagak bisa-bisa lu, ya emang gimana tuh ya, emang nggak bisa-bisa. Dia mah pinter banget, baru juga sebalikan udah apal, ya biasa aja. Kenapa tuh? Namanya juga proses adat sama proses khariqul adat. Gak ada bedanya, gak ada. Kan lebih enak ya nyikapin gitu sama kita ya, lebih tenang kitanya juga. Tapi kalau orang ngagetan, orang panikan, ribet ya. Aduh, mau ngambil air malah ngambil bensin, kacau tuh ya, gara-gara panikan kan. Siram. Ada umpan kan itu ya, ada drigen. Men siramnya nggak taunya bensin buat sampah. Aduh, bukan mati tuh api malah kebakaran rumahnya ya, gara-gara panik gitu. Ya. Makanya gak usah panik. Sing tenang mang, sing tenang kan gitu ya, hirup masing tenang, jangan panikan. Atau gimana, ini saya udah 35 tahun tapi belum ada yang ngedeketin. Sing tenang sing tenang hidup mah, biarin aja, sing tenang. Kalau emang ada jodoh kita nggak kemana kan begitu ya, tenang aja kan. Terus kalau sampai mati nggak kawin ya juga nggak apa-apa, mudah-mudahan tadi surga tuh kawinnya kan begitu ya, tenang aja ya. Kalau panik boleh, panik mah boleh, asal jangan
keterlaluan. Ngaget boleh, asal jangan keterlaluan gitu ya. Manusiawi ngaget mah ya. Panik manusiawi, kecewa manusiawi, pusing manusiawi, marah manusiawi semua ya, nggak apa-apa ya. Jadi kalau kita ada marah, ada kesal, ada benci, nggak apa-apa, santai aja. Orang kita manusia bukan malaikat, kita bukan robot, kita mempunyai perasaan. Yang kagak boleh mah marahnya keterlaluan. Nah itu yang kebawa setan jadinya kalau begitu. Kalau sekedar marah mah ya nggak apa-apa, manusiawi. Kesinggung biasa. Yang nggak boleh mah berlarut-larut. Gara-gara kesinggung sebulan kagak nanya-nanya. Ah itu yang kesetanan itu mah jadinya. Itu yang nggak boleh. Diputusin nangis ya wajar lah, namanya juga diputusin nangis. Cuman kalau sampai nggak makan-makan seminggu nggak bisa ditanya, ah ini yang kagak wajar. Putusin cewek aja sampai kurus kering nggak makan seminggu, ya elah emang nggak ada lagi apa cewek kan begitu jadinya. Apalagi sampai minum rinso mah ya, wah itu bahaya ya. Itu yang kagak boleh mah ya. Tapi begitu dapat WA diputusin mah ya santai aja gitu ya, nggak apa-apa. Ngaget juga nggak apa-apa, sedih juga nggak apa-apa, manusiawi gitu. Tapi jangan sampai gara-gara itu jadi lemes gitu ya. Gua mau taraweh, gua mau kenapa emang habis diputusin sama cewek gua? Ya, itu yang kagak boleh mah, ya. Tapi sekedar perasaan kayak tadi mah wajar, ya. Nggak apa-apa. Jangan suka nyalahin diri sendiri ya. Kenapa sih saya suka kesinggungan, suka emosian? Gak usah begitu. Wajar, namanya juga manusia kan gitu. Nggak apa-apa. Yang harus ditanyain mah kenapa ini marah lama banget gak habis-habis. Nah itu mah baru tanyain. Saya berantem udah 3 bulan, ini kenapa masih kesal aja. Nah itu yang harus ditanyain mah. Itu nggak wajar, itu udah nggak normal ya. Itu ya. Jadi bagi Allah sama, tidak ada kelebihan, tidak ada kata apa lagi atau terutama, nggak boleh nih, hati-hati ya. Allah bikin orang yang nggak ngaji bisa pinter, bisa, misalnya gitu ya. Allah bikin orang pinter ke santri yang nggak pernah ngaji, bisa. Apalagi kalau sama santri yang rajin ngaji. Nah, nggak boleh ngomong begitu ke Allah ya. Nggak boleh ada bilang apalagi, gitu. Allah bisa nyembuhin penyakit orang cuman minum air putih dari ustadz doang, bisa. Apalagi kalau dia berobat ke luar negeri, nggak boleh ke Allah, gitu. Karena sama, ingetin ya, sama. Kita juga harus begitu ya, harus menyamakan. Karena begitu perintahnya. Warikulil adat dan kejadian adat di hadapan tauhid, di hadapan Allah sama, nggak ada lebihnya. Tidak ada kata apa lagi, tidak ada kata terutama, sebab Allah Maha Kuasa untuk mengerjakan apa saja yang dikehendakinya. Tidak akan terdolong oleh rasa kasihan atau karena benci terhadap orang kafir. Karena sama orang kafir jadi kesal nih Allah, masukin nerakanya juga paling bawah, disungsep-sungsebin. Enggak, Allah mah enggak begitu. Enggak kayak kita. Kita mah ada emosi kan itu ya. Saking bencinya orang sampai ditonjokin. Maling apa itu dia? Maling itu doang. Kolek misalnya ya, buat takjil, kolek doang 5.000 kolek, tapi kan emosi kan gitu ya, ambil ban, ambil bensin, bakar katanya itu, maling apaan? Kolek kan gitu. Kita mah ada begitunya gitu. Jadi berlebihan karena emosi, karena benci. Allah mah enggak. Jadi jangan dikira Allah naruh orang kafir gitu kan Allah gedeg, enggak gitu. Enggak begitu. Atau para nabi ditaruh di surganya paling tinggi karena Allah cinta banget ke nabi, juga enggak gitu. Enggak terdorong karena cinta, enggak benci karena enggak nyiksa karena benci gitu Allah mah ya. Enggak ada bedanya ya. Allah tidak tertekan adat, tidak menjadi ringan karena kebiasaan adat atau menjadi berat karena tidak sesuai dengan adat, enggak ya. Nah, itu sepintas masalah warikulil adat. Kemudian ditinjau dari sudut hukum syara. Usaha mendapatkan warikulil adat didasarkan pada 3 faktor. Perhatiin. Sekarang bagaimana cara menghukumi warikulil adat? Sekarang begitu. Poin berikutnya ya. Apa sih hukum warikulil adat itu? Haram atau halal? Gitu ya. Kejadian warikulil adat itu kata tauhid halal atau haram, boleh apa enggak sih gitu ya. Caranya bagaimana? Cara menganalisanya, nah gitu ya. Cara menganalisanya gimana nih?
cara meng-cross check-nya, cara menentukannya. Kalau kemarin kita mau puasa Ramadan, cara menentukan tanggal 1 Ramadannya gimana? Lihat hilal ya, prosesnya tuh ya. Lihat hilal, ke pantai. Jangan ngeganggu yang ngaji, Dek. Diam. Mau Dede mau kemana itu? Udah cantik mau kemana? Mau kemana? Hah? Mau kemana? Diam, nggak boleh ganggu. Nggak mau, nggak mau. Nah, kalau kita kemarin mau nentuin tanggal 1, hilal, ru'yatul hilal, ngelihat hilal. Cara kan ada cara ya. Nah, sekarang menentukan halal dan haramnya hawarikulil adat bagaimana? Nah, ini caranya nih. Perhatikan. 1, lihat faktor pelakunya. 2, lihat faktor tujuannya. 3, lihat faktor caranya. Nah, ya. Jadi 1 pelakunya, 2 tujuannya, 3 caranya. Apa yang pertama? Pelakunya. 2 tujuannya. 3 caranya. Pelaku disebutnya fa'il, bahasa Arabnya ya. Tujuan disebutnya maf'ul. Cara disebutnya fi'il. Nah, fi'il, fa'il, maf'ul. Pelaku, tujuan, cara. Objek, predikat, dan subjek. Nah, itu ya. Kata Pani itu begitu di sekolahan. Ya, Pani ya. Objek, predikat, udah belajar itu belum, Pani? Itu pelajaran apa itu kayak begitu tuh? Hah? Bahasa Indonesia. Objek, predikat, subjek. Objek itu apa objek? Awas nih kan udah belajar bahasa Indonesia, Pani kan. Objek apa objek? Ngobjek yuk kita ngobjek kan gitu ya orang ya. Ngobjek yuk kita ngobjek. Ngobjek itu apa tuh? Pekerjaan, tadi ya. Cari kerjaan, ngobjek kan gitu ya. Kerjaan. Kalau subjek apa? Yang mengerjakannya berarti ya subjek. Kalau predikat tujuannya berarti ya. Kali itu juga kan kita kagak sekolah, paning sekolah mah ya. Kita mau salah juga dimalum lah, kita kan nggak sekolah ya. Paning harusnya lah yang tahu itu jelasin tuh. Kalau tanya sama ibu guru gitu, Bu, ditanya Abi gitu, itu subjek apa sih subjek? Ada subjek, ada subrek, nah itu kan. Ada subrek. Gitu caranya ya. Lihat pelakunya, lihat tujuannya, lihat caranya. Bila mana ketiganya tidak keluar dari ketentuan hukum syara, maka mengusahakan warik hukumnya halal. Bila mana salah satu dari ketiganya ada yang keluar dari syara, maka haram. Gitu ya, pahami nih? Jadi caranya gitu. Kalau 3 hal tadi tidak ada yang bertentangan dengan kaedah-kaedah ketetapan ketentuan syara, maka halal. Tapi kalau ada yang melenceng aja, jangan 3-3-nya. 1 aja melenceng dari ketetapan syara, haram. Gitu ya. Paham ini? Dasar-dasarnya ini. Kemudian pelaku. Kita bahas satu-satu. Sekarang pelakunya dulu. Pelaku yang mendapatkan warik tersebut dibagi 6 kelompok. Ini pelakunya nih. Terbagi 6 kelompok menurut tauhid. 1, pelakunya adalah seorang calon nabi. Pelakunya ya. Pelakunya ini yang mengerjakannya ini dari seorang calon nabi. Maka warikulil adat itu disebutnya irhas. Ya. Warikulil adat itu disebutnya irhas. Jadi irhas itu warikulil adat
kejadian luar biasa yang terjadi dari calon nabi. Belum jadi nabi, baru calon, gitu ya. Hukumnya apa kalau irhas? Halal. Hukumnya halal. Itu ya. Contohnya kayak apa coba? Warikul adat dari calon nabi irhas. Kayak apa contohnya? Seperti nabi apa? Sebelum jadi nabi dia tapi sudah mempunyai warik gitu ya. Kayak nabi apa coba? Sebelum jadi nabi ya. Panjang Nabi Muhammad juga ya, banyak ya irhasnya itu kan ya. Dari masih kecil kan. Nabi kan diurus di satu kampung ya. Halimatus Sa'diyah ya. Kampung Sa'diyah disusui oleh Halimah kan waktu itu ya. Itu kampung Sa'diyah. Sa'diyah itu nama kampung ya. Bukan nama orang ya. Sa'diyah ya. Cuman sekarang mau dipakai nama orang ya. Arab kali disangkanya kali itu. Arab nih kayaknya nama orang. Berarti itu nama kampung itu. Kayak Cibitung gitu nama kampung begitu di kita mah. Kayak Keranggan gitu nama kampung. Kampung Bengek gitu itu nama kampung begitu ya. Atau kalau di film di sinetron mah kampung apa itu? Kitir-kitir apa ya? Kampung apa itu? Di sinetron ya. Nama kampung Sa'diyah. Namanya yang menyusui Nabi Halimah ya. Kampungnya Sa'diyah. Nah, salah satu irhas Kangjeng Nabi ketika Nabi berada di kampung Sa'diyah, itu kampung jadi berkah. Tuh gitu ya. Tumbuh-tumbuhannya, buah-buahannya jadi berkah aja gitu, jadi subur. Terus hewan-hewannya. Nah, itu salah satu contoh irhas gitu. Contoh irhas tuh kayak begitu. Kalau Nabi ya, Nabi kan masih kecil waktu itu ya. Berapa tahun ya masih disusui kan. Yang kedua, terjadi dari Nabi atau Rasul. Warikulil adatnya terjadinya dari seorang Nabi atau seorang Rasul. Namanya warikulil adatnya apa? Mujizat. Kalau dari Nabi mah ya, mujizat. Dari Nabi dan Rasul namanya mujizat. Hati-hati nih. Kita udah ngaji tauhid, jangan salah ngomong. Punya saudara, punya keluarga, sakit parah. Sama dokter diponis nggak bakal hidup lagi. Ya, ponis dokter biasanya kan gitu ya. Saking parahnya kan. Biasanya orang tuanya kalau ditanya ngomongnya gimana tuh kalau udah begitu? Kalau anaknya gitu ya, udah di ICU, udah ini kan, wah udah pokoknya kata dokter ini nggak lama lagi meninggal gitu. Biasanya kalau kita nanya sama orang tuanya ngejawab gimana coba? Tinggal menunggu mujizat doang, gitu ya. Biasanya begitu ya orang orang tuanya ya. Ini mah tinggal menunggu mujizat doang katanya. Maksudnya kali aja, walaupun kata dokter udah diponis nggak bakal hidup lagi, mudah-mudahan aja bisa sehat, gitu ya. Tapi bahasanya suka begitu ya. Atau artis-artis juga suka begitu ya. Ini mah tinggal nunggu mujizat doang. Jangan ngomong begitu, karena anak ibu bukan nabi, gitu ya. Mujizat mah hanya boleh dipakai istilahnya kepada seorang nabi, apalagi artis yang ngomong astagfirullah kan gitu ya. Emang lu nabi atau rasul kan gitu ya, tinggal nunggu mujizat doang. Mendingan daripada ngomong begitu mah ya, tinggal menunggu keajaiban. Nah, kalau begitu masih mending gitu ya. Ah, ini mah saya mau udah pasrah, tinggal nunggu keajaiban gitu. Jangan pakai istilah mujizat. Karena itu mah, ya ntar kalau sama yang harus ditauhid jadi ditawain kan itu. Widih, anak ibu nabi ya, kan begitu jadinya ya. Pakai mujizatnya. Jangan ya. Keajaiban aja lah gitu. Ini mah tinggal nunggu keajaiban aja dari Allah. Nah gitu ya. Mujizat hukumnya apa? Halal, mujizat mah ya. Ketiga, pelakunya adalah seorang wali. Kalau dari wali, wariknya disebut karomah. Hukumnya halal. Banyak ini mah ya, wali mah. Ya jangan jauh-jauh. Guru kita Uwa Ajengan ya, seorang wali. Karomahnya apa? Kita. Karomahnya ini. Ini karomahnya kita ini. Inilah bentuk bukti dari karomah Uwa Ajengan, seorang wali. Cari
pondok pesantren sejauh barat dulu lah, sejauh barat, cari pondok pesantren sejauh barat yang alumninya sehebat alumni Manunjaya Miftahul Huda, sehebat Hamidah, cari. Bisa solid, bisa guyub, bisa kompak, pengajian bisa di koordinator, bisa di pusat, reunian bisa sebesar itu. Kalau acara-acara begitu mah gampang lah itu mah ya, banyak yang bisa begitu mah ya, ngadain acara gede-gedean mah banyak ya, orang lain pun bisa. Tapi kesolidan alumninya, kekompakan alumni, bukan hanya di Jawa Barat ya, udah ke Sumatera, bahkan mulai ke luar negeri sudah ada alumni. Pesantren mana? Kalau bukan pesantren itu adalah seorang wali. Gitulah, nggak usah susah-susah nyari karomah mah ya. Atau kalau bukan wali mah boro-boro bisa bikin alumni kayak begitu. Santri 5 juga habis kalau bukan wali mah kan gitu ya. Punya santri 5 nih, habis sudah gitu ya. Gulung tikar pondok pesantrennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merekin dah dikontrakan kan gitu ya. Abi bisa ngajarin kamu, emang karena Abi hebat? Ya bukanlah, siapa Abi kan gitu ya. Bisa ngaji, bisa ilmunya juga kayak apa tahu. Karena karomah ajengan. Maka kamu jangan kecil hati. Ya Bayu, gak usah kecil hati Bayu. Bayu udah ada di gerbong murid ajengan. Sekarang aja kayak brekele begini Bayu. Sekarang. Masih ingat kan cerita kita kemarin? 20 tahun kemudian. Udangnya itu segede ban Vespa gitu ya. Ya Pik ya. Fikri juga jangan dilihat sekarang. Ntar dia selalu ngelamun di atas helikopter kan gitu. Itu karena apa? Karomah anjangan. Harus yakin Bayu ya. Harus yakin, harus percaya, harus pede. Kalau ngandelin kita mah ya siapa kita kan gitu ya. Di pesantren banyak ngelanggar, ngaji gak pernah ngerti-ngerti, ngapalin susah. Kalau mau ngejar jadi kiai, jadi sukses dari ini, dari belah mananya kan begitu ya. Dari belah mananya, nggak bakalan bisa lah. Makanya kita mah udah aja lah ngandelin karomah guru kita. Kayak nanti kita di akhirat, kita pengen masuk surga, ngandelin apaan? Kita pengen masuk surga, mau ngandelin apa coba? Kita nih pengen masuk surga nih, ntar di akhirat ngandelin apa coba? Sholat yang mana? Sholatnya juga masih berani ninggalin. Sekali sholat juga sholatnya super ekspres kan begitu. Sholat yang mana? Tahajud. Berapa kali sih tahajud? Sodakoh. Udah bisa berapa sodakoh? Amal yang mana? Yang bisa jaminan kita masukin ke surga? Nggak ada. Terus gimana tuh kita pengen masuk ke surga? Segera mengaitkan diri kepada syafaat Kangjeng. Dan itu ya. Udah kita ke situ doang kan ya. Yang bikin kita pede itu kan karena kita punya Kangjeng Nabi. Aduh, kalau nggak ada Kangjeng Nabi mah udah. Dan neraka di depan pintu udah kan di depan mata udah. Ya Allah, siapa yang bisa menyelamatkan saya kalau bukan syafaat Kangjeng Nabi? Wal habibul ladzi turja syafaatu. Itu kalau baca nadoman itu ya, kalau lagi hatinya lempeng gitu ya, apalagi lagi punya duit banyak, wah itu lagi baca itu wal habibul ladzi, wah itu kalau nggak nangis teh luar biasa dah gitu ya, kebangetan gitu ya. Bermula Kangjeng Nabi, al habibu adalah kekasihku, al ladzi yang turja yang sangat aku harapkan, syafaatuhu pertolongannya. Kan gitu ya. Ya Rasul, engkau kekasihku, aku hanya mengharapkan pertolonganmu. Itu kan begitu. Wal habibul ladzi turja syafaatu likulli haulin minal ahwali muktahimi. Pada hari nanti orang-orang semua pada panik, sepanik-paniknya di akhirat ya. Siapa yang nggak panik atau di akhirat ya? Ponis sudah di depan mata, hukuman. Siapa yang kagak panik kan begitu ya? Super panik udah nggak ada tandingan di situ mah ya. Kayak orang mau dihukum mati, ya orang ini diponis mau dihukum mati, kata petugas, ntar ya kamu ya dihukum matinya jam 12 malam. Dikasih tahu sama petugas ya, nanti kamu dihukum matinya jam 12 malam. Kalau di Indonesia kan dengan ditembak ya hukum mati itu ya, ada yang digantung, ada yang dipancung di Arab makan itu ya, atau yang dipancung lah di Arab pakai pedang. Dikasih tahu tuh nanti ya. Pemancungannya jam 7 pagi.
Kan gitu ya. Kamu dikasih taunya dari sekarang. Besok ya jam 7 pagi kamu dipancung. Coba kita bayangin ya, seperti apa kepanikan orang tersebut kan ini. Ada yang stres kan ya orang ya kalau udah begitu ya. Makanya biasanya orang-orang yang udah mau dieksekusi begitu didampingi oleh para guru-guru atau bagian spiritual, biasanya ya, keagamaan ya, kerohanian. Orang Kristen sama pendeta, orang Islam sama kiai sama ustadz, biasanya begitu. Karena kalau nggak didampingi, waduh kasihan paniknya kan ini. Karena udah ketahuan ya, besok gua mau dipancung, besok gua mau dieksekusi. Bayangin. Kira-kira orang yang kayak begitu masih mau makan apa kagak? Ya Allah, besok udah mau mati ya makan juga buat apa gitu ya. Aduh, bisa tidur enggak? Enggak. Stres, sudah stres, panik. Apalagi nanti di akhirat. Surga dan neraka udah dilihatkan oleh Allah. Ini surga nih, ini neraka nih, udah diperlihatkan sama Allah. Dan kita sadar banget, nggak ada potongan masuk surga, kan gitu ya. Kita sadar banget nggak ada potongan masuk surga. Jadi udah itu tuh tempat gua. Coba bayangin. Likuli haulin minal ahwali muktahim. Itu yang disebut pada waktu paniknya orang ketika sedang panik kerpakewuh gitu. Mau kemana kita mau minta tolong? Kecuali kepada Al-Habib, kekasih kita. Cuman masalahnya Habib-Habibnya jangan cuma di mulut ya. Kita bilang kekasih itu harus benar-benar memang kita cinta kepada Kangjeng Nabi. Cinta mah kan urusan batin. Gak bisa dibohongin. Mulut ngomong kekasihku, kekasihku ge, kalau hatinya ya gak bisa lah gitu. Makanya doa kita, Allahumma habibni ila habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habibna, ya Allah berikan rasa cinta kepada kami, ila habibika, kepada kekasih engkau Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad. Karena cinta mah rasa mah nggak bisa diupayakan, rasa mah anugerah ya. Bisa nggak rasa dipaksain? Gladys, Abi mah mohon please ya Gladys ya, tolong cintai Parji. Iya, misalnya Abi minta gitu kan ke Gladys ya. Please, mohon, please kan gitu ya. Sujud Abi sama Gladys. Tolong Parji cintai ini Parji. Tolong ya Gladys ya, cintai. Bisa nggak dipaksa begitu? Enggak. Abi sujud ge, Abi gurunya. Kalau nggak cinta nggak bisa. Karena cinta itu anugerah, maka berbahagialah. Apa nggak lagu itu? Iya enggak, itu kan lagu-lagu tua maksudnya gitu ya. Cinta itu anugerah, maka berbahagialah. Itu lagunya. Aku juga lupa kesononya. Anugerah, cinta mah anugerah. Nggak bisa dipengen-pengen, nggak bisa ditolak-tolak. Rasa, susah main rasa mah kan. Rasa. Duh kasihan banget gua sama dia. Bisa direkayasa kasihan itu? Nggak bisa. Anugerah itu. Gitu. Jadi kita mau ngomong apa gitu ke Kangjeng Nabi, ya kalau di mulut doang, kalau hatinya nggak cinta nggak bisa. Nah makanya ini yang perlunya, jangan cuma ngomongnya doang, tapi cintanya belum tumbuh. Kalau di hatinya belum ada cinta, atuh Nabi juga nggak bakal cinta, kan gitu. Itu ya sering-sering dilatih kayak gitu. Jadi gitu tuh, yuk. Jadi kita di akhirat ngandelin amal kagak bisa, kita pengen selamat hanya mengandalkan kepada syafaat Kangjeng Nabi. Tapi kita harus cinta beneran kepada Kangjeng Nabi. Bayu juga jadi santri, jangan minder, harus pede. Walaupun nggak bisa ngaji, walaupun ini harus pede. Kenapa kita pede? Karena kita punya guru yang tidak sembarangan. Guru kita mau waliullah. Ngandelin ilmu kita mah ilmu yang mana kita bisa jadi kiai, nggak ada. Tapi dengan karomah wajengan, insya Allah kita bakal jadi orang sukses, orang besar. Ya banyaklah gitu ya teman-teman Abi yang brekele di pesantrennya ya. Sekarang pada jadi, pada manfaat di kampungnya. Seangkatan Abi alhamdulillah. Abi wisuda tahun 2005, angkatan wisuda ke-7. Hampir 80% jadi orang semua hari ini.
punya pesantren, punya lembaga. Padahal Abi tahu, dulunya di pesantren tahu banget gitu ya. Si Bayu mah segini, kagak ada setai-tai kukunya lah. Biasa kebaderannya gitu di pesantren. Lagian bader santri sekarang sama bader Abi dulu di pesantren nggak bakal bisa nandingin badernya ya. Pasti baderan orang dulu. Gak bakalan kamu lebih bader sama orang dulu, nggak bakalan. Makanya Abi tawa kalau ngeliat ada orang, ada santri yang bader gitu, santri Abi bader, Abi mah tawa, sebetulnya mah tawa gitu ya. Ya nggak ada apa-apanya, kan begitu. Nggak ada apa-apa sebetulnya, ya walaupun jengkel juga lah kalau ada yang bader mah ya. Tapi artinya ya sebetulnya mah nggak belum seberapa. Pokoknya dibandingkan sama orang dulu mah nggak ada apa-apanya. Sebader-badernya orang sekarang ada nggak yang ngaku Tuhan? Sebader-badernya orang zaman sekarang ya, ada nggak yang sampai ngaku Tuhan? Lihat bocah zaman dulu masih Firaun. Saking badernya sampai ngaku jadi tuh si Firaun. Ada Firaun juga nggak ada. Ini nggak bisa nandingin orang dulu mah nggak bisa ya. Kelewatan orang dulu mah ya, kelewatan. Waduh. Atau kepada Kangjeng Nabi aja nantang kan gitu ya. Kata Nabi kan gitu ya. Kamu kalau tidak percaya kepada Allah, kamu bakal diazab. Itu kata Kangjeng Nabi Muhammad ya kepada umatnya. Saking badernya nih orang Mekah waktu itu. Kata dia apa? Mana azabnya Muhammad, mana? Turunin, coba turunin. Sampai begitu ke Kanjeng Nabi coba. Ada kita yang begitu sama ulama zaman sekarang? Nggak ada. Sampai berani begitu mah ya. Itu sampai begitu. Orang-orang Mekah dulu ke Kanjeng Nabi. Mana? Turunin atuh, jangan ngomong doang atuh. Sampai begitu Nabi. Bayangin ya. Jadi ya sebetulnya badar kita nggak ada apa-apanya sebetulnya mah ya. Ya tapi ya tetap aja badar mah badar gitu ya. Badar artinya tadi gitu ya. Abi tahu mereka di pesantrennya seperti apa, tapi hari ini dengan berkah karomah wajengan, alhamdulillah ilmunya yang sedikit pada berkah, pada manfaat gitu ya. Maka kamu juga jangan kecil hati, jangan kecil hati ya. Kita harus bangga punya guru waliullah. Ini karomahnya gitu. Ini Miftahul Abidin karomah wajengan. Nah gitu gampangnya ya. Ini pesantren Miftahul Abidin salah satu bukti karomah wajengan. Tanya sama yang lain, sama jebolan pesantren lain, emang pengen bikin pesantren gampang? Tanya sama mereka. Emang pengen istiqomah ngurusin santri emang mudah? Tanya dah sama mereka. Abi kayak yang hebat banget ini, kayak yang alimat, punya santri, ngajar segala macam. Bukan Abi, kalau tanpa karomah wajengan kita nggak bisa begini, gitu. Karena nggak mudah, begini tuh nggak mudah, gitu. Makanya Abi mah ya ngelihat siapapun dari sisi istiqomahnya aja, lihat orang mah dari situ aja ya. Lihat dari sisi istiqomahnya. Kun tolibal istiqomah walatakun tolibal karomah. Hidup mah harus mencari istiqomah, jangan suka nyari karomah. Karomah itu akan datang setelah kita istiqomah. Mati sabada matuh. Gitu kan ya? Mati sabada matuh. Doa kita manjur kalau kita sudah dawam. Mati sabada matuh, begitu ya. Maka kita mah, Abi mengenilai orang begitu ya. Asal udah bisa istiqomah, itu orang udah keren banget. Udah. Kamu nih, diem di pesantren nih di sini. Mau bader kayak mau apa kayak kamu bertahan aja di sini 10 tahun. Abi mangkat jempol gitu. Bertahan aja 10 tahun, kamu mau bader kayak mau lo gak apa kayak gitu ya. Asal diem di pesantren istiqomah, 10 tahun kamu bertahan, Abi udah angkat jempol. Udah keren banget itu orang begitu. Santri begitu udah keren banget. Walaupun bader gitu ya. Walaupun gak ngaji-ngaji misalnya, udah keren itu. Karena setidaknya barokah pesantren dapat nggak kamu? Dapat. Makanya Abi nih kalau masukin santri ke Huda, ke pusat, ke sana ya, siapa aja, mau yang dari kita kayak mau dari mana, Abi selalu ngedoktrin terakhir begitu. Pokoknya Maya kamu mau ngaji, mau kagak, mau main, mau apa, mau badan, diam di Huda. Itu aja. Pertahankan di Huda sampai sama guru dikeluarin. Jangan keluar sebelum guru ngeluarin. Jangan mukim sebelum guru mukimin. Abi selalu begitu. Biarin nggak juara kelas juga nggak apa-apa. Nggak berjamaah juga biarin. Mau badar nggak apa-apa, yang penting kamu diem di pesantren. Bukan berarti Abi ngajarin badar ya. Ya tetap aja kalau kamu badar mah nanti dikeluarin sama pesantren kan ya, dihukum kan ya. Ada yang dikeluarin kan ya sama santri kalau badar. Artinya bukan berarti Abi ngajarin badar, tapi artinya sebisa-bisa mah bertahan di pesantren. Karena gampang nggak pesantren, bertahan di pesantren gampang nggak? Susah. Coba dari Miftahul Abidin, dari awal Abi ngediriin, yang bisa bertahan berapa orang doang kan ya? Nopan, Yasa, itu Yasa begitu-begitu, kamu cium tangan sama Yasa itu. Yasa kalaupun begitu ya, kamu harus cium tangan sama Yasa tuh. Ya walaupun nggak ngaji gitu ya, nggak ini gitu kan, main mulu, cium tangan kamu. Di tangan Yasa itu udah berkahnya, udah kayak apa tahu gitu ya.
Iya bener asli. Ya, kenapa? Dia punya keistiqomahan yang belum tentu kamu miliki. Jadi Kia nggak usah melihat sebelah mata sama Mang Yasa. Mang Yasa bandar banget gitu. Nah jangan begitu, hati-hati ya. Karena barokah di Yasa itu dibanding barokah yang ada di Kia, wah jauh. Kia kan belum ada setahun ya? Iya tuh, belum. Yasa udah berapa tahun berarti? 6 tahun bayang. Wah udah nggak bisa diraguin lagi Yasa udah. Kia mah baru segini barokahnya nih, segelas kecil ya. Yasa udah seember gede, udah setoran itu kayaknya tuh Yasa mah. Jadi mau apapun keadaan Yasa, kita tetap kalah. Kalah istiqomah. Yasa 6 tahun, Kia sanggup gak di sini 6 tahun? Belum tentu, ya kan? Belum tentu kan ya? Ya sama sudah membuktikan, Nopan sudah membuktikan, kuat di sini 6 tahun. Udah nggak usah ngeliatin badannya apanya, lihat istiqomahnya aja. Keren istiqomahnya, udah gitu aja ngeliat orang. Nabi ini kalau main ke alumni, dia punya lembaga, punya TPA, punya santri, punya apa aja ya. Udah berapa nih umurnya? Udah 10 tahun, udah 20 tahun, udah 15 tahun. Mau santrinya 2, mau 3, itu keren. Itu. Kenapa? Karena dia bisa ngurus pesantren istiqomah selama 5 tahun. Udah keren gitu aja udah. Gak usah ngeliat, santrinya cuma 3. Apaan dia mah cuma tahlil doang. Ceramah kagak bisa. Gak usah dilihat begitu. Istiqomahnya dia jauh daripada dia jadi penceramah. Jauh. Udah gitu aja. Karena istiqomah mah mahal. Nanti dari istiqomah kamu bakal dapat karomah. Gitu ya. Dari istiqomah kamu bakal dapat karomah. Gitu ya. Karomahnya apa? Itu rahasia Allah. Gitu. Nanya Bayu jangan dilihat sekarang ya, kata Abi juga ya. Kan kemarin Abi bilang gimana itu Bayu itu? Yang paling lambat nikah siapa itu waktu itu? Iya kan Bayu. 20 tahun kalau nggak salah ya. Sampai ada yang minta juragan sawit dari Riau gitu ya. Itu dapat begitu gara-gara apa? Karomah dari istiqomah 20 tahun diam di pesantren, padahal di pesantrennya brekelek. Tapi karomah itu nggak bisa. Nah itu ya, itu aja ya, jadi pegangan buat kalian ya. Pokoknya kalau ada godaan berhenti, ya Nopan ya, berapa puluh teman-teman Nopan dan Yasa kan, yang dari awal gugur di tengah jalan, ya kan ya. Ya yang gugurnya mah yang baik, yang buruk ya terserah lah itu mah. Tapi yang nggak keluar sebelum dikeluarkan guru berapa orang? Bulan berapa tahun? Umurnya sama Nopan ya? Duluan siapa apa? Oh iya. Yang paling kamu ini mah udah bakal jadi orang sukses banget ya kamu ini mah insya Allah ini. Orang dia mah dari umur berapa kan? Iya ya. Dari masih pakai pampers. Iya kan? Eka dari mulai pakai pampers ya kayak sampai sekarang mempesin ya. Dulu dia dipempesin, sekarang udah bisa mempesin sopwa kan ya. Ya berapa teman-teman yang udah gugur ya. Artinya ya Nopan juga Maulan ya sempat goyang ya wajar perjalanan itu mah ya sempat goyang. Tapi selama masih bisa kembali ke pesantren, nah itu juga yang sama Ibu Abi almarhum dilakukan ke Abi. Abi juga sama, lagi pesantren dulu kabur dan berhenti segala macam ya. Tapi ibu ngedorong terus. Ayo balik lagi Jid, sampai nggak ditanya, nggak dikasih jajan, sampai diusir Abi gara-gara nggak kembali ke pesantren gitu ya. Akhirnya udah kabur balik lagi, udah ini pindah ke sono, wah udah kemana aja dah Abi berkelana pesantren ya. Tapi tetap ujungnya ke Miftahul Huda karena di situ ada ya itu jodohnya kan di situ. Iya kan? Kalau Allah nggak ngasih jodoh ke Umi, Abi nggak bakal dibalikin lagi ke Miftahul Huda lah. Ngapain ke sono? Karena ada Umi, jodohnya di situ di Lauh Mahfuz kan gitu ya. Ya dibalikin ke situ ngejemput jodoh kan begitu. Udah Abi udah berontak kan ya, udah nggak mau ke sana kan, udah ke Banten, udah ke Sukabumi, udah ke Jawa, udah kemana-mana kan gitu ya, menghindar dari takdir Allah kan gitu. Nggak bisa, giring terus, giring, balik lagi ke sono ya. Nggak ada yang bisa gitu. Jadi wajar ya, di perjalanan kita goyang-goyang wajar ya. Berhenti apa yang penting balik lagi ke jalurnya gitu. Untuk apa itu? Menjemput karomah dalam rangka meluruskan rel istiqomah. Nanti juga begitu kamu kalau udah punya pesantren ya, kegoda kan? Pengen ini, pengen itu, ninggalin santri segala macam, enggak apa-apa.
biasa itu mah. Asal balik lagi ke pesantren, balik lagi ngajarin santri, balik lagi mimpin berjamaah gitu. Di perjalanan mah wajar, senggol kanan belok biasa itu mah, nggak apa-apa gitu, biasa gitu. Yang kagak boleh mah belok kanan terus ya, nggak balik-balik lagi, wah itu mah bahaya gitu, lupa rumah namanya ya, gitu ya. Jadi yang berat mah istiqomah gitu ya. Baru dari istiqomah dapat karomah. Inilah yang dimiliki oleh para wali. Karomah dari situ. Wali punya karomah karena mereka istiqomah gitu. Bayu mau jadi wali nggak? Yuk, mau jadi wali nggak? Harus jadi cita-cita wali mah. Ya. Harus jadi cita-cita, nggak apa-apa wali majdub juga ya. Wali majdub tapi nggak boleh dicita-citain ya. Itu mah pemberian Allah. Wali mah harus jadi cita-cita wali mah ya. Kalau jadi nabi boleh nggak? Nggak boleh. Cita-cita jadi nabi mah nggak boleh. Yuk, saya pengen jadi nabi, nggak boleh. Tapi kalau wali mah harus. Wali itu kekasih Allah. Masa kita nggak mau bercita-cita jadi kekasih Allah, gitu ya? Ya, yuk. Paling nggak kita jadi wali murid atau yuk ya. Jadi wali santri, itu kan begitu ya. Asal punya anak ya kita sebut wali kan ya. Wali murid, wali santri, ya minimal begitulah gitu. Tapi wali tetap harus jadi cita-cita ya. Ya kalau ditanya nanti lagi Santi Mirto Abidin jangan malu-maluin. Fikri, apa cita-citanya kalau ditanya misalnya sama atau apa? Mau jadi wali. Nah udah gitu ya. Paling kata donatur, wali band maksudnya. Bukan. Wali you. Wow, gitu. Udah, nggak ada yang lebih tinggi ya cita-cita. Jangan bilang mau jadi kiai. Jangan. Apalagi jadi polisi. Jangan itu ya. Waktu itu siapa tuh yang pengen jadi apa tuh? Dokter apa jadi pemain bola kan waktu itu ya? Santri ditanya cita-citanya pengen jadi pemain bola apa jadi apa ya? Waduh ya. Salah masuk atau pengen jadi pemain bola mah jangan ke sini ya. Ke sono ke Mang Jumel daftarnya harusnya latihan. Di lapangan ya Kakak Ripa ya ikut sekolah bola baru tuh pengen jadi pemain bola. Masa pengen jadi pemain bola masuk ke Miftahul Abidin ya. Jadi ya bola mah boleh cuman jangan jadi cita-cita gitu. Cita-cita kita mah tuh kan kata Parji juga apa ya, cita-cita kita mah harus jadi wali udah gitu. Harus jadi wali udah gitu. Mentok-mentoknya ya kalau kita nggak jadi wali jadi apa? Kalau kita nggak jadi wali, mentok-mentoknya cita-cita kita jadi wali, tapi mentok-mentoknya kita jadi apa? Mumin soleh lah, ya kan? Jadi kalau cita-citanya tinggi, walaupun gagal, nggak jauh-jauh banget. Cita-citanya jadi apa? Jadi jenderal. Mentok-mentoknya jadi letkol kan gitu ya. Jadi maijen atau jadi ya nggak jadi hansip, maksudnya kan begitu ya. Karena cita-citanya tinggi. Bayu cita-cita santrinya berapa? 10.000 bi. Nah, nanti mentok-mentoknya 1.000 mah punya ini. Bayu cita-citanya berapa? Saya mah bi asal punya 32 santri juga udah cukup. Udah nggak bakal punya santri cita-cita segitu ya. Karena terlalu rendah cita-citanya ya. Kun himmatuka pis suroya walatakun himmatuka pil ardis supla. Simpanlah cita-citamu setinggi bintang. Oh, si bintangnya nggak ada sih ya. Setinggi bintang Suroya. Jangan kau simpan cita-citamu di bawah bumi yang bawah. Kun himmatuka pis Suroya walatakun himmatuka pil ardis supla. Nah, harus punya cita-cita tinggi. Jangan tanggung ya. Kemudian yang keempat, mukmin soleh. Wariknya disebut apa? Ma'unah wariknya ya. Hukumnya halal. Keenam, kafir atau musyrik. Keenam ya. Wariknya disebut ihana. Kelewat. Nomor 5, mukmin fasik. Wariknya disebut istidraj. Hukumnya haram istidraj mah ya. Kalau mukmin soleh mah mukmin yang taat ibadah, kalau mukmin fasik mah yang masih doyan maksiat. Kemudian dia punya warik, maka wariknya disebut istidraj. Orang suka maksiat, ninggalin ibadah mulu, tapi dia punya keistimewaan, punya warik, maka wariknya disebut istidraj.
Istidraj itu artinya sungkunan. Ya. Istidraj itu artinya sungkunan. Disungkun. Istidraj itu disungkun, istidraj. Sungkunan itu apa? Sungkunan itu apa? Enggak, sungkunannya. Disungkun. Ngerti nggak kalau disungkunnya? Disungkun gitu, ngerti nggak? Kamu pernah nggak disungkun? Hah? Atau udah nggak ada yang ngalamin disungkun? Pernah nggak? Ada yang disungkun, pernah nggak? Biasanya dalam keadaan apa kita disungkun? Biasanya dalam keadaan apa? Kalau lagi disungkun biasanya dalam keadaan apa biasanya? Pani pernah disungkun nggak? Ngelihatnya ke diri bukan ngelihat ke orang. Saya pernah disungkun nggak? Kan mungkin tiap orang beda-beda. Kia pernah disungkun nggak? Ngerti nggak disungkun? Hah? Oh, nggak ngerti. Pantesan. Jangan disungkun lah, takut kamu nggak ngerti ya. Bocah sekarang takutnya nggak ada. Si Tim rewel ke Nunur. Teh Nunur minta mie dong. Gitu ya, nih contohnya ya, sungkunan tuh ya, biar kamu ngerti ya. Teh Nunur minta mie dong, gitu kata si Tim ya. Kata Teh Nunur, jangan, ntar aja bareng-bareng kita makannya. Ntar kalau kamu dikasih yang lain jadi minta, kan gitu ya. Teh Nunur atau Teh Nunur, satu aja. Ngerti nggak? Nih sungkunan nih, prosesnya biasanya begitu ya. Kata Teh Nunur apa? Jangan Tim, lagian ini mie-nya juga dikit lagi, ntar buat makan sore takut nggak cukup. Teh atuh teh sekali aja teh. Nah, gitu ya. Itu namanya orang apa begitu? Orang kalau begitu namanya orang apa? Tim itu disebutnya orang apa kalau begitu? Kalau minta sesuatu begitu disebutnya apa tuh? Hah? Hah? Iya maksa, tapi bukan maksa begitu mah. Kalau maksa mah Abi nih, Abi ke Bayu maksa, gawe yuk, nggak mau Bi, pengen dipatahin. Nah itu maksa kalau begitu mah ya. Itu maksa mah begitu prosesnya ya. Abi ke Bayu, yang kuat kepada yang lemah, maksa baru. Kalau Tim ke Teh Nunur, yang lemah siapa? Tim lah. Jadi kalau ke Teh Nunur kayak tadi disebutnya apa? Iya ngerengek kan gitu ya. Iya ngerengek tuh, ngerengek bener, ngerengek kan begitu. Kan begitu ngerengek kan gitu ya. Ngerengek terus apa lagi tuh berarti disebutnya? Hah? Ngerengek nggak bisa dibilangin juga ya gitu ya. Terus yang ngerengek lah mungkin gampangnya gitu ngerengek ya. Nah biasanya Teh Nunur kalau orang ngerengek begitu, kita juga ya kalau ada yang begitu biasanya kita gimana? Ya, ada yang kesal mungkin emosi digambar segala macam gitu ya, atau tapi ada juga yang gimana coba? Hah? Nah biasanya ada juga yang mengabulkan kan? Ya, karena ngerengek mulu, kita pusing ngedenger rengekannya, akhirnya diambil mie kan? Diambil mie. Itu kan begitu kan ya? Dikasih nggak? Dikasih. Allah ada begitu ke orang gitu. Jadi kamu jangan pede kalau doa kamu dikabul, diijabah, seakan-akan kita ini orang suci, orang ahli ibadah, doanya mustajab. Hati-hati. Siapa tahu itu istidraj, siapa tahu itu cuma sungkunan. Sholat masih berani ninggalin, maksiat masih doyan, ibadah minimalis, tapi apa-apa malu dikasih mulu. Terus kita nganggap anugerah misalnya teh. Waduh, hati-hati ya. Jangan-jangan itu cuma sungkunan. Nah, sungkunan itu keluarnya dari mukmin fasik. Nah, gitu. Apalagi kalau si mukmin itu punya luar biasa, punya warik. Nah, gitu ya. Apalagi kalau begitu ya, dia mempunyai kelebihan yang luar
apalagi gitu ya. Yang normal-normal aja disebutnya masih istidraj, yang normal-normal ya. Orang jarang ibadah, orang masih berani maksiat, tapi usahanya lancar mulu. Hidupnya kayaknya bahagia mulu. Begitu aja masih disebutnya sungkunan. Apalagi kalau orang yang nggak pernah ibadah suka maksiat, bisa nyembuhin orang sakit dengan ditiup. Wah, kan itu warikulil adat itu ya. Atau itu mah istidraj pisan. Gitu. Gitu ya, mumin pasek tuh, hati-hati ya. Sini saya ngedoain, saya mah doa saya manjur banget. Waduh, kepedean. Padahal mah dia teh lagi disungkun. Auzubillah ya. Disungkun bagus apa jelek? Jelek lah. Dan Nunur ngasih mah ngasih, tapi yakin gak ridho. Gitu. Allah ngasih mah ngasih, tapi Allah gak ridho sama kita. Auzubillah ya. Sungkunan mah ya. Nah, yang keenam baru kafir atau musyrik dinamakan ihanah. Istidraj haram, ihanah juga haram. Mukmin fasik aja udah haram, apalagi dari orang kafir atau orang musyrik gitu ya. Lebih parah itu kan ya. Nah, itu dari para pelakunya. Ya, yang tadi ya. Ingat-ingat, untuk mengetahui warikulil adat itu halal atau haram, kita harus melihat berapa faktor? 3. 1, pelaku. 2, tujuan. 3, cara. Nah, dari pelakunya yang halal berapa? 4. Yang halal itu calon nabi, nabi dan rasul, para wali, dan mukmin soleh. Itu halal. Boleh tuh ya kita ngambil warik dari yang 4 tadi. Tapi kalau dari mukmin fasik, kafir atau musyrik, haram. Nah, itu 1 tuh ya dari pelaku tuh. Pahami itu ya. Ini tentang masalah warikulil adat. Gitu. Jangan keluarga sakit parah, udah berobat kemana-mana kagak sembuh, ada yang ngasih tahu, oh no, di kampung ono ada orang sakti bisa nyembuhin sakit. Kita langsung main berobat aja, nggak dilihat dulu siapa orang saktinya. Jangan sampai begitu. Kita udah ngaji tauhid, sudah ngerti begitu ya. Walaupun udah kepepet nih, orang tua sakit parah, duit udah habis, udah nggak berobat kemana-mana nggak sembuh. Walaupun begitu, jangan sampai kita gelap mata. Dibilang ini orang sakti langsung aja. Lihat dulu orangnya, pelakunya lihat kategori yang mana. Dia nabi sama calon nabi udah nggak ada lah. Berarti kita ngelihatnya 2. Dia wali apa mumin soleh. Nah udah gitu aja sekarang ya. Kalau dia wali atau mumin soleh, oke, nggak apa-apa. Kita minta bantu sama dia. Tapi kalau tukang maksiat, apalagi dukun, make jimat, apalagi harus mendem kepala ayam, kepala kambing hitam, udah itu mah berarti nggak benar nih pelakunya, gitu ya. Gitu ya. Cara yang pertama tuh, hati-hati. Sampai situ, nanti kita lanjutkan takrib wali. Nafa'anallahu biulumihim, amin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbin fana bima lam tanam Rabbi alimna alladzi Rabbi pakina wa paki alana